Halo, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai konsep dasar manajemen dan manajemen berbasis sekolah. Baik, sebelum lanjut, di sini kami akan memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu, dimulai dari saya, Nikomo Bintangan Dini, lalu ada Nikada Sriwidiantari, lalu yang ketiga ada Dewa Ayu Widya Maheswari, dan yang terakhir Made Sandiana Putra. Baik, adapun pembahasan materi yang pertama adalah pengertian konsep manajemen dan manajemen berbasis sekolah. Kemudian yang kedua, mengenai karakteristik dan tujuan dalam konsep manajemen berbasis sekolah. Kemudian yang ketiga, fungsi dan prinsip utama dalam konsep manajemen berbasis sekolah. Kemudian yang keempat, penerapan manajemen berbasis sekolah. Lalu yang terakhir, kelebihan dan tantangan dalam penerapan manajemen berbasis sekolah. Baik, sebelum lanjut, kita harus tahu seberapa penting sih pendidikan saat ini. Pendidikan merupakan pilar utama dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Dalam menghadapi era globalisasi, kemajuan teknologi, serta dinamika sosial yang semakin kompleks, sistem pendidikan dituntut untuk mampu menghasilkan lulusan yang kompeten, berkarakter, serta adaptif terhadap perubahan. Oleh karena itu, peningkatan mutu pendidikan menjadi rencana strategis nasional yang terus diupayakan secara berkelanjutan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen berbasis sekolah. Manajemen berbasis sekolah atau MBS hadir sebagai pendekatan baru dalam pengelolaan pendidikan yang menekankan pada pemberian otonomi luas kepada sekolah, pelibatan aktif kepada seluruh pihak yang berkepentingan, serta penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Namun, implementasi MBS di lapangan ini masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan kompetensi kepala sekolah, rendahnya partisipasi masyarakat, minimnya dukungan sumber daya, serta penolakan terhadap perubahan. Oleh karena itu, kajian mendalam mengenai konsep, prinsip, fungsi, serta strategi penerapan MBS ini menjadi sangat penting untuk memberikan pemahaman komprehensif dan solusi bagi peningkatan mutu pendidikan, khususnya di sekolah dasar. Halo teman-teman, pada bagian ini kami akan membahas mengenai pengertian konsep manajemen dan juga manajemen berbasis sekolah. Nah, yang pertama kita mulai dari konsep manajemen. Manajemen berasal dari kata to manage, yang berarti mengatur atau mengelola. Secara terminologis, manajemen dapat diartikan sebagai suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan juga efisien. Namun, dalam konteks pendidikan, manajemen berarti proses pengelolaan seluruh komponen pendidikan, seperti peserta didik, guru, kurikulum, sarana-prasarana, serta keuangan, agar tujuan pendidikan dapat tercapai secara optimal. Dengan adanya manajemen yang baik, kegiatan pendidikan di sekolah dapat berjalan secara terarah, sistematis, dan juga berkualitas. Nah, terdapat pula menurut Baslini dalam Rama et al. Tahun 2022, manajemen kependidikan adalah kegiatan yang menyangkut penetapan norma, standar, prosedur, pengangkatan, pembinaan, pengurusan, tunjangan, dan pemberhentian tenaga kependidikan sekolah dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya dalam mencapai tujuan tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai konsep manajemen berbasis sekolah atau yang sering disebut dengan MBS. Manajemen berbasis sekolah merupakan model pengelolaan pendidikan yang memberikan otonomi atau kewenangan kepada sekolah untuk mengelola dan mengembangkan program pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik sekolah masing-masing. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai karakteristik dan juga tujuan dalam konsep manajemen berbasis sekolah. Secara umum, manajemen berbasis sekolah memberikan wewenang dan juga tanggung jawab kepada sekolah untuk melaksanakan program pendidikan sesuai dengan kebutuhan serta karakteristik sekolah. Oleh karena itu, MBS memiliki beberapa karakteristik utama. Karakteristik manajemen berbasis sekolah yang pertama yaitu kemandirian. Kemandirian merupakan suatu sikap yang paling dibutuhkan oleh MBS. Karena tanpa ini, MBS sulit untuk bisa diterapkan. Bila dikaji lebih luas dalam MBS, hakikatnya adalah kemandirian yaitu memberikan kewenangan kepada sekolah untuk mengatur dan mengelola sendiri sekolahnya. Karakteristik kedua adalah kemitraan. Dalam MBS, sekolah bekerja sama dengan berbagai pihak seperti orang tua,
komite sekolah, dan juga masyarakat untuk mendukung keberhasilan program pendidikan. Karakteristik MBS yang ketiga yaitu partisipasi. Seluruh warga sekolah dan masyarakat dilibatkan secara aktif dalam proses pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program sekolah. Partisipasi ini dapat menumbuhkan rasa memiliki terhadap sekolah. Selanjutnya yaitu kepemimpinan. Kepemimpinan ideal dalam MBS ditunjukkan oleh kepala sekolah yang mampu menjadi pemimpin yang visioner, demokratis, dan juga inspiratif. Kepala sekolah tidak hanya berperan sebagai administrator, tetapi juga sebagai penggerak, motivator, dan pengambil keputusan yang juga bijaksana. Karakteristik manajemen berbasis sekolah yang lain yaitu keterbukaan. Keterbukaan dalam manajemen berbasis sekolah berarti adanya transparansi dalam pengelolaan program, keuangan, serta kebijakan sekolah. Sekolah harus menyampaikan informasi secara jujur dan jelas kepada warga sekolah dan juga masyarakat, terutama terkait perencanaan dan penggunaan sumber daya. Karakteristik manajemen berbasis sekolah yang terakhir yaitu akuntabilitas. Akuntabilitas mengandung makna bahwa setiap program dan kebijakan yang dilaksanakan oleh sekolah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh pihak yang berkepentingan, baik secara administratif maupun moral. Adapun tujuan manajemen berbasis sekolah antara lain, yang pertama, meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif sekolah. Yang kedua, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sekolah. Ketiga, menumbuhkan kemandirian sekolah dalam mengelola sumber daya. Yang keempat, mendorong inovasi dalam proses pembelajaran. Dan yang terakhir, yaitu meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan pendidikan. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas fungsi dan prinsip utama dalam konsep manajemen berbasis sekolah. Nah, penerapan manajemen berbasis sekolah atau MBS tidak hanya berkaitan dengan pemberian kewenangan kepada sekolah, tetapi juga menyangkut bagaimana sekolah mampu menjalankan fungsi manajemen secara optimal dan berpegang pada prinsip-prinsip pengelolaan yang baik. Nah, dengan demikian, fungsi dan prinsip dalam MBS menjadi landasan penting agar pengelolaan sekolah dapat berjalan secara terarah, sistematis, dan berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan. Dengan adanya fungsi yang jelas dan prinsip yang kuat, sekolah dapat mengelola sumber daya secara efektif serta menciptakan proses pendidikan yang berkualitas. Nah, selanjutnya yaitu fungsi manajemen berbasis sekolah. Yang pertama yaitu ada perencanaan sekolah. Perencanaan sekolah ini merupakan fungsi awal yang sangat penting dalam manajemen berbasis sekolah, yang dimana perencanaan ini meliputi penyusunan visi, misi, tujuan sekolah, program kerja, serta rancangan anggaran yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sekolah. Dan yang kedua yaitu pengorganisasian. Pengorganisasian ini merupakan proses pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab kepada seluruh warga sekolah, seperti kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, dan komite sekolah. Dan yang ketiga yaitu pelaksanaan program. Pelaksanaan program ini merupakan tahap implementasi dari rencana yang telah disusun oleh sekolah, dan kegiatan ini juga mencakup pelaksanaan kurikulum serta proses pembelajaran serta bagaimana program pengembangan sekolah. Dan yang keempat yaitu pengawasan dan evaluasi. Pengawasan dan evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan program sekolah berjalan sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan. Nah, yang terakhir yang kelima yaitu pengembangan mutu dan berkelanjutan. Pengembangan mutu dan berkelanjutan ini merupakan upaya peningkatan kualitas pendidikan yang dilakukan secara terus-menerus melalui peningkatan kompetensi guru, seperti inovasi, pembelajaran, serta pengembangan program sekolah. Nah, selanjutnya adapun prinsip utama manajemen berbasis sekolah. Yang pertama yaitu ada otonomi. Otonomi ini merupakan prinsip dasar dalam MBS yang memberikan kewenangan kepada sekolah untuk mengambil keputusan secara mandiri dalam pengelolaan pendidikan. Dan yang kedua yaitu ada prinsip partisipasi. Ini menekankan keterlibatan aktif seluruh warga sekolah dan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, seperti perencanaan pelaksanaan dan evaluasi program sekolah. Dan yang ketiga yaitu ada prinsip transparansi. Nah, ini berarti adanya keterbukaan dalam pengelolaan program sekolah seperti kebijakan dan keuangan sekolah.
Dan yang keempat yaitu ada prinsip akuntabilitas. Ini merupakan bentuk penanggung jawab sekolah terhadap pelaksanaan program dan penggunaan sumber daya kepada pemerintah dalam masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Dan yang kelima yaitu ada prinsip demokratisasi. Nah, dalam MBS atau manajemen berbasis sekolah, ini mengandung makna bahwa setiap pengambilan keputusan di sekolah dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan berbagai pihak seperti kepala sekolah, guru, komite sekolah, dan juga masyarakat. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai penerapan manajemen berbasis sekolah. Penerapan manajemen berbasis sekolah merupakan upaya nyata dalam mewujudkan pengelolaan pendidikan yang efektif, efisien, dan berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan di tingkat satuan pendidikan. Selanjutnya adalah strategi penerapan manajemen berbasis sekolah. Nah, terdapat 3 strategi penerapan manajemen berbasis sekolah. Yang pertama adalah penguatan kepemimpinan kepala sekolah. Kemudian yang kedua adalah peningkatan kompetensi guru, dan yang ketiga adalah pelibatan orang tua dan masyarakat. Kemudian ada pun dampak MBS atau manajemen berbasis sekolah terhadap mutu pendidikan. Nah, yang pertama adalah meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, penerapan MBS ini mendorong sekolah untuk mengembangkan strategi pembelajaran yang inovatif, kreatif, dan berpusat pada peserta didik. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan motivasi belajar siswa. Nah, lingkungan sekolah yang partisipatif, kemudian demokratis, dan juga kondusif dalam penerapan MBS ini tentunya dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Contohnya, siswa jadi lebih aktif dalam proses pembelajaran. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan profesionalisme guru. Nah, dengan melakukan pelatihan berkelanjutan, yaitu supervisi akademik, dan komunitas belajar, penerapan MBS ini tentu akan mampu meningkatkan profesionalisme guru pada sekolah. Kemudian yang keempat adalah meningkatkan prestasi akademik dan non-akademik. Nah, penerapan MBS yang optimal akan berdampak pada peningkatan prestasi siswa dalam bidang akademik maupun non-akademik. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kelebihan dan tantangan dalam penerapan manajemen berbasis sekolah. Kelebihan manajemen berbasis sekolah. Nah, yang pertama adalah sekolah menjadi lebih mandiri, yaitu sekolah tidak hanya bergantung pada keputusan pusat, melainkan juga mampu merancang strategi yang lebih kontekstual dan juga relevan dengan kondisi peserta didik dan masyarakat di sekitar. Kemudian yang kedua adalah dengan pengambilan keputusan yang cepat, yang mana keputusan yang diambil itu tidak harus melalui birokrasi yang panjang, sehingga sekolah dapat segera merespon permasalahan, kebutuhan siswa, maupun dinamika pendidikan yang terjadi di lapangan. Kemudian kelebihan yang ketiga adalah inovasi yang bebas. Nah, sekolah itu memiliki kebebasan untuk menyesuaikan inovasi pembelajaran dengan kebutuhan siswa, sehingga proses pembelajaran itu jauh lebih bermakna dan berpusat pada peserta didik. Kemudian yang keempat adalah hubungan sekolah dan juga masyarakat yang lebih harmonis. Nah, MBS ini menekankan partisipasi aktif masyarakat, orang tua, dan komite sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan. Di balik kelebihan itu tentunya terdapat tantangan dalam penerapan MBS. Yang pertama adalah tidak semua kepala sekolah itu memiliki kemampuan dalam kepemimpinan dan perancangan strategis yang memadai. Kemudian yang kedua adalah dalam praktiknya itu masih terdapat budaya yang cenderung itu lebih menghambat sehingga sekolah sulit dalam mengambil keputusan. Selanjutnya, tantangan yang ketiga adalah partisipasi orang tua dan masyarakat yang belum sepenuhnya optimal dalam mendukung program sekolah. Kemudian yang keempat adalah perbedaan kondisi sarana dan prasarana antar sekolah yang menjadi tantangan dalam penerapan MBS ini. Baik, adapun kesimpulan dari materi kita kali ini, yang pertama, mengenai manajemen berbasis sekolah atau MBS ini merupakan suatu model pengelolaan pendidikan yang memberikan otonomi luas kepada sekolah dalam mengatur dan mengelola sumber dayanya. Lalu, konsep MBS ini menekankan pada prinsip kemandirian, partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas, sehingga sekolah memiliki keleluasaan dalam merancang program sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan karakteristik lingkungannya. Kemudian, penerapan MBS yang optimal mampu meningkatkan kualitas pembelajaran serta profesionalisme guru
kemudian kinerja kepala sekolah, dan prestasi belajar peserta didik. Kemudian, implementasi MBS di sekolah ini masih menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan kompetensi manajerial di dalam kepala sekolahnya dan masih banyak tantangan lainnya. Oleh karena itu, diperlukan komitmen bersama dari seluruh pihak kepentingan untuk mendukung penerapan MBS secara berkelanjutan guna mewujudkan pendidikan yang bermutu dan berdaya saing. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Kami tutup dengan terima kasih.